Selamat siang Bu Santi dan teman-teman sekalian. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai paper saya berjudul Inovasi Penerapan Model Kerja WFA terhadap Produktivitas Karyawan di Perusahaan Startup. Ini abstrak saya, yang saya ambil kata kuncinya adalah WFA atau Work From Anywhere, Produktivitas Startup, Fleksibilitas Kerja, dan Work-Life Balance. Ini pendahuluan dari paper saya. Yang pertama adalah digitalisasi dan evolusi model kerja. Perubahan teknologi itu telah mengubah cara perusahaan beroperasi, teman-teman, termasuk model kerja yang lebih fleksibel seperti WFA atau WFH, Work From Home. Yang kedua adalah definisi Work From Anywhere. Definisi Work From Anywhere itu adalah memungkinkan karyawan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dari lokasi mana saja, teman-teman. Tidak harus di rumah seperti WFH, bisa di kafe, di mall, di kota yang berbeda, bahkan negara yang berbeda. Yang ketiga adalah tren penerapan WFA di startup Indonesia. Sejak era COVID-19, teman-teman, WFA ini sudah mulai booming sekali ya, apalagi kita dipaksa untuk tetap di rumah. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mulai mengoptimalkan pengeluaran mereka melalui menggunakan WFA, teman-teman. Karena penggunaan WFA ini bisa mengepres budget dengan cara tidak harus menyewa kantor dan tidak harus membayar utilitas. Yang keempat adalah pengaruh inovasi model kerja Work From Anywhere terhadap produktivitas karyawan perusahaan startup Indonesia. Saya kutip dari Harvard Business Review menyebutkan bahwa produktivitas bisa naik hingga 4,4% ketika karyawan bekerja dari mana saja. Selanjutnya adalah ICIO Community menunjukkan bahwa 50% responden merasa produktivitas mereka meningkat akibat bekerja secara WFA. Selanjutnya adalah diagram pie yang diambil dari Jobstreet tahun 2024, menunjukkan seberapa kecilnya di zaman sekarang orang-orang yang menginginkan untuk bekerja di dalam model WFO. Surveyor ini dikasih kepada 500 survei yang sebagian besar memilih hybrid ketimbang work from office. Yang selanjutnya ada slide masalah. Yang pertama adalah perubahan pola kerja konvensional ke model fleksibel atau WFA. Yang pertama ini memaksa banyak startup untuk beradaptasi dan mengelola sistem baru yaitu WFA. Yang kedua adalah efektivitas WFA terhadap produktivitas masih diperdebatkan karena masih banyak studi yang menunjukkan bahwa bisa meningkatkan produktivitas dan bisa juga menurunkan produktivitas jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga adalah tantangan utama dari WFA, yaitu adalah komunikasi dan kolaborasi daring. Yang kedua adalah lingkungan kerja non formal. Dan yang ketiga adalah evaluasi kinerja dari jarak jauh. Yang selanjutnya adalah masalah yang saya ambil adalah bagaimana pengaruh model kerja WFA terhadap produktivitas karyawan startup. Yang kedua, faktor-faktor dalam sistem WFA yang paling mempengaruhi produktivitas. Yang ketiga adalah menelusuri perbedaan dampak WFA berdasarkan jabatan atau jenis pekerjaan. Metode penelitian yang saya ambil adalah menggunakan kualitatif deskriptif, menggunakan wawancara yang mendalam. Lokasi dan waktu penelitian saya menggunakan sistem daring dan partisipan berasal dari Kota Malang dan Surabaya. Waktunya hingga Maret hingga April. Subjeknya adalah karyawan startup dan pemilik startup yang menerapkan sistem WFA. Hasil pembahasan saya langsung lompat saja menuju deskripsi umum responden. Deskripsi umum responden di sini mengatakan bahwa banyak sekali perusahaan startup yang cenderung memilih WFA daripada WFO karena lebih simpel, lebih mempres biaya, juga lebih nyaman. Di sini sebenarnya ada tabel tapi kepotong, jadi saya lanjutkan saja ke diagram batang. Ini diagram batang ini juga menunjukkan bagaimana faktor-faktor 5 faktor itu mempengaruhi WFA untuk kelancaran bisnis mereka masing-masing. Yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama adalah WFA berdampak positif terhadap produktivitas karyawan startup. Yang kedua, terjadi peningkatan efisiensi waktu dan fleksibilitas kerja. Yang ketiga adalah karyawan merasa lebih puas dan loyal terhadap perusahaan. Yang keempat, sistem WFA membantu menurunkan tingkat stres kerja. Lalu adalah perlu evaluasi rutin terhadap pelaksanaan kebijakan WFA. Dan terakhir adalah diperlukan pelatihan bagi manajer untuk mengelola tim jarak jauh secara efektif. Ini referensi yang saya gunakan
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.